Eh, kalau saya udah bilang enggak tuh enggak, ya. Enggak ada satu manusia pun di bumi ini yang berhak merubah keputusan saya, termasuk you. Saya mohon Bu, Ibu repotin saya aja Bu, tapi jangan Mentari. Atau gini aja Bu, Ibu potong gaji saya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Iya ntar saya potong. Saya potong tanpa kamu suruh ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama Mentari. Karena kamu selalu bela Mentari. Tahu nggak? Kalau saya udah bilang tidak. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Mentari menyinari bumi, menerangi hati yang Mamski lagi ngapain? Apa sih Mamski? Ganggu konsentrasi Mamski aja. Ya udah deh Mamski lanjutin aja ya. Aduh sakit Mamski, sakit Mamski. Mau ke kebun Mams. Masuk kamar. Ngapain Mamski? Hah, Tiara, beresin. Kok jadi saya yang beresin sih, Mamski? Gara-gara kakak kamu tau gak, saya jadi bete. Damai sejahtera kan kalau nggak ada si biang kerok itu. Tiap hari bikin masalah, bingung. Permisi Bu Yayan. Kenapa? Maaf Bu, ini soal Mentari Bu. Lagi? Saya mohon Bu, Ibu jangan persulit Mentari. Apalagi dengan cara Ibu mau mengirim surat ke pusat untuk memotong gajinya Mentari Bu. Iya memang sih Bu, Mentari baru pertama kali kerja terus pulang setengah hari, tapi kan Ibu yang suruh. Itu bisa merusak citra karyawan Bu di pusat. Saya meminta tolong sama Ibu, mohon sekali Bu kasih kesempatan sekali lagi Bu. Dia kan masih baru Bu. Udah, selesai pidatonya. Selesai promo Mentarinya. Kalau saya udah bilang enggak tuh enggak, ya. Nggak ada satu manusia pun di bumi ini yang berhak merubah keputusan saya, termasuk you. Saya mohon Bu, Ibu repotin saya aja Bu, tapi jangan Mentari. Atau gini aja Bu, Ibu potong gaji saya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Iya ntar saya potong. Saya potong tanpa kamu suruh ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama Mentari. Karena kamu selalu bela Mentari. Tahu nggak? Kalau saya udah bilang tidak. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kenapa sih jadi orang nuat-nuat banget? Hah? Balik kerja. Balik kerja. Heran, baru dipuji dikit tuh Mentari. Ada aja yang bikin masalah. Kenapa sih si Bima itu segitunya banget sama si Mentari? Lo awas aja ya Mentari. Gue bakal bikin lo menderita. Dan gue gak bakalan biarin lo dapetin Bima sampai kapanpun. Alhamdulillah akhirnya kelar juga. Mendingan aku buru-buru balik deh. Sebelum disuruh-suruh sama Mamski. Lagian yang berantakin siapa, yang suruh beresin siapa? Hah.
ada aja. Kak Mentari! Kak Mentari! Kak Mentari! Kak, ya Allah. Kakak kok basah kuyup kayak gini? Kakak kenapa? Iya, kakak tadi kena ketumpahan air. Jadi basah semua. Nih, semua nih basah kuyup, tapi nggak apa-apa. Ya mau nggak mau kakak harus pulang. Oh iya, tapi kakak mau cerita sama kamu sayang. Alhamdulillah tadi ketemu sama orang. Orang itu kebetulan punya orkes keliling, kakak disuruh nyanyi. Ya kakak punya tambahan uang akhirnya buat makan sehari-hari kita. Dan juga orang itu baik banget deh. Nih, dikasih handphone. Soalnya apa? Kalau misalkan mau nyanyi, katanya biar bisa dihubungi. Alhamdulillah, Tiara seneng banget kalau Iya, kakak tuh sayang. dapat kerjaan. Apalagi ini kan kerjanya sesuai sama impian kakak, jadi penyanyi dangdut, ya kan? Tapi kakak yakin? Ya mesti yakin lah sayang. Kenapa emangnya? Ya gini kak, dari pengalaman kita beberapa waktu di Jakarta ini bikin Tiara belajar banyak hal. Salah satunya itu kita nggak boleh gampang percaya sama orang lain. Karena nggak semua orang tulus sama kita kan kak? Bersuuzon itu memang tidak boleh. Tapi kita mesti waspada. Tapi kan gak ada salahnya kita mencoba. Ya alhamdulillah dari situ kakak bisa dapat duit. Duitnya bisa kita tabung buat makan sehari-hari kita. Dan juga kakak kan bisa nambah pengalamannya. Nyanyi dari panggung satu ke panggung yang lain. Ya siapa tahu tuh bisa buka rezeki, bener gak? Bener banget. Pokoknya nih kakak kalau mau coba apapun, Tiara bakal dukung 100%. Tapi kakak ingat, kakak harus hati-hati. Tiara nggak mau kakak kenapa-napa ya. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Ya. Amin, Tapi amin. ngomong-ngomong cerita bahagia ini harus kakak kasih tahu sama Ibu Widuri. Yuk. Bu Widuri nggak ada kak. Biasa kalau mau pergi dia selalu bilang ke kita kan kak? Emang dia nggak ngomong sama Tiara? Enggak. Sama kakak juga nggak kan? Gini aja, kakak mau ganti baju. Habis ganti baju kita cari Ibu Widuri ya. Iya kak. Ayo. Mam, Pak gimana? Oh, Mas, Ini oma saya bisa begini? Gimana ceritanya? lagi diperiksa dokter, Mas. Dokter, oma saya gimana kondisinya? Untuk sementara, Ibu Widuri harus dirawat di rumah sakit karena beliau mengalami stroke ringan. Astagfirullahaladzim. Oke gini dokter, saya kurang paham soal stroke ringan. Ini sekarang yang harus dilakukan untuk oma saya apa? Tindakannya apa? 1 di antara 3 orang yang mengalami stroke ringan biasanya akan berlanjut menjadi stroke berat. Karena itu, pengobatan dini sangatlah penting. Dan sampai kondisinya stabil, lebih baik Bu Wid harus dirawat di rumah sakit. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Iya, iya. Makasih dokter ya. Bentar Pak Giman, ini oma saya bisa tiba-tiba pingsan gitu gimana? Pak Giman kan selalu nemenin oma saya. Mas, saya juga nggak tahu, Mas. Ketika saya datang, Ibu sudah tergeletak di lantai. Dan di sebelahnya ada Ibu. Mungkin Ibu lebih tahu. Mam, Itu dia Satria. Mama juga sama sekali nggak ngerti. Mama tuh maksudnya mau bicarakan soal tentang perusahaan sama Oma. Tapi tiba-tiba Oma langsung kayak bergegas jalan cepat keluar dari kamar. Terus tiba-tiba Oma langsung pingsan.